Saya masih ingat tahun lalu tuh nggak berani beli Samsung Z Flip 3. Harganya tuh 15 juta ya, yang paling murah, gila aja jir. Baterai kecil, chipset serikaan Snapdragon 888, dan waktu nyoba produk displaynya ini kok layar permukaannya kayak Mika ya. Nggak berani beli nanti layarnya rusak ditekuk-tekuk mulu. Endingnya beli laptop gaming yang harganya juga 15 juta. Tahun ini keluar lagi ya, bentuknya mirip, tapi jeruannya udah aduhai di Samsung Z Flip 4. Kali ini bentuknya masih mirip dengan seri sebelumnya, dan saya sih no complain ya, karena memang ya, desainnya sebagus itu, jadi nggak ngebosenin hingga sekarang. Chipset udah pakai chipset Qualcomm TSMC Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terbaru, di mana chipset ini jelas lebih baik dari seri Qualcomm Samsung Snapdragon 8 Gen 1. Nggak panas, nggak bocor baterai, dan kencang. Baterai pun juga bertambah gede di 3700 mAh. Waktu megang displaynya juga, wow, ini sih solid banget. Layar kecilnya sekarang tuh jadi lebih asik ya, karena kita tuh bisa main bahkan Genshin Impact. Gila gak sih? Dan usutnya usut, ternyata ini aplikasi third party, yaitu Cover Screen OS. Agak sayang sih, Samsung sendiri nggak bisa bikin fitur sekeren ini. Padahal sangat membantu banget loh. Tapi tenang aja ya, karena fitur cover display juga bisa kok dipakai untuk foto dan vlogging. Dan bekerja sangat baik dan sangat membantu di seri Flip 4 ini. Wah, kalau inget Mi 11 Ultra, rasanya jadi sayang banget ya, nggak bisa sekeren Samsung Z Flip 4 ini. Samsung Z Flip 4 ini datang inbox bersama dengan kabel charger dan SIM ejectornya aja. Kepala charger? Apa itu kepala charger? Nggak ada. Desain lipat kayak gini di Indonesia nggak ada lawan ya, Samsung pemain tunggal. Tapi untungnya buatannya oke sih. Apalagi sekarang udah ada generasi ketiga dari seri lipat-melipat. Jadi saya agak berani belinya sekarang. Pasti ilmunya Samsung bikin seri 4 ini udah banyak lah. Samsung Z Flip 4 ini asli terasa solid jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Material metal di framenya juga oke, Gorilla Glass Victus di bagian back cover, terus juga ada matte finishnya yang bikin kesannya tuh elegan. Kalau layar lipat, tentu ya feelingnya nggak sekuat HP-HP yang biasa, jadi pastikan hati-hati di layarnya. Karena Samsung aja sampai ngasih screen protector di HP ini, jadi artinya selama saya pakai HP ini, saya tuh merasa istimewa seorang diri, spesial. Karena apa? Karena belum pernah ketemu user yang lain. Mungkin masih banyak ya orang yang takut sama durability dari smartphone layar lipat. Serta harga segitu tuh masih banyak orang yang lebih memilih lari ke iPhone seri. Tapi secara gengsi, HP ini tuh bisa saya bilang luar biasa lah. Selama pakai HP ini, kesombongan saya diperlakukan dengan sangat baik. Orang-orang pasti pada notice lah kalau saya pakai Samsung Z Flip 4 ini. Gimana gak notice? HP-nya aja secantik ini. Selain itu, HP ini tuh udah gentayangan di berbagai film drama Korea yang memiliki rating yang tinggi. Contohnya, 2521, Attorney Buyongbu, dan Big Mouse. Tentunya masih banyak lagi sih. Pastilah HP ini tuh bakal disanjung oleh para pecinta drama Korea. HP ini bisa bikin Anda jadi spesial. Soalnya lihat iPhone sekarang udah kurang prestis ya. Soalnya desainnya 12 Pro, 13 Pro, sampai 14 Pro mirip dan ngebosenin. HP ini juga pakai One UI tentunya yang sudah bersih dari iklan-iklan. Kamera juga boleh kok diadu. Saat saya adu dengan iPhone 12 mini saya dan Xiaomi 12 Pro, bisa saya bilang kamera Samsung Z Flip 4 ini oke. Untuk foto, karakternya cantik, eye pleasing, dan untuk video juga mantep, bisa 4K 60 fps, walaupun kalau mau ganti-ganti kamera hanya bisa di 30 fps aja. Walau di adegan low light agak kerasa sharpening ya, dan kontrasnya tuh agak sedikit pekat di hasil perekaman videonya. Tapi menurut saya udah cukup bagus kok. Vlogging dengan kamera utama dan kamera ultrawide adalah impian saya dari dulu. Karena itu dulu saya ngincer Mi 11 Ultra. Cuma saat vlogging dengan kamera belakang ya, kadang tuh agak risih kalau layar kita masih kelihatan orang di sisi lainnya. Untungnya Z Flip ini memiliki screen cover yang bisa dipakai dalam kondisi terlipat.
Jadi kita masih bisa lihat rekaman kita live dari kamera belakang, dan sisi lain smartphone juga nggak bakal ke-expose sama orang lain. Vlogging jadi kerasa lebih aman dan private. Ini saya suka banget, nilai 100. Suara perekaman juga oke, mic-nya mantap. Pokoknya ini HP perfect buat vlogging mania dengan smartphone. Foto oke, video oke, gimana dengan gaming performance? Walau layarnya saat ini udah kerasa solid ya, saya masih agak ngeri sih main di HP ini. Jujur aja waktu saya ngegame, sadar gak sadar, pasti kita tuh mencet layar tuh kayak kenceng ya, kayak emosi gitu. Khususnya waktu-waktu yang sangat krusial. Dan saya masih khawatir sih, tapi boleh-boleh aja kalau kalian yang Sultan mau nyoba. Karena masih ada garansi setahun untuk mengcover seluruh Samsung Z Flip 4 ini. Waktu main Genshin Impact di settingan medium 60 fps, Samsung Z Flip 4 bisa menghandle dengan sangat baik ya. Apalagi layarnya tuh bening, celing-celing serasa main di Xiaomi 12 Pro yang layar LTPO2. Performanya oke, udah setara sama Poco F3 saya, dan rasanya enak, mantep, dan adem saat memakai sinyal Wi-Fi. Sebetulnya performanya bisa di-push lagi sih, cuma udahlah aku udahin aja. Soalnya ini jelas bukan HP yang cocok buat ngegame. Dan bermain selama 45 menit, baterainya tuh cuma berkurang 20% aja. Secara persen banyak sih, cuma jangan lupa ya, baterainya emang kecil, ada di 3700 mAh. Dan saya di sini main tanpa game plug-in-nya ya, jadi beneran masih bawaan pabrik. Tapi walau baterainya kecil ya, penggunaan sehari-hari ini terasa irit dan cukup banget. Selama kalian nggak ngegame, HP ini tuh mampu mengcover pemakaian sehari-hari sih. Mantep pokoknya. Jadi nggak perlu khawatir baterai lowbat di tengah hari. Aman banget. Orang bilang One UI tuh nggak kayak MIUI yang banyak bug. Tetapi malahan ya di Samsung Z Flip 4 ini tuh saya nemu banyak bug-bug kecil. Khususnya ada di Instagram, itu pernah kegeser-geser, terus hilang, ikonnya bisa gede kecil. Lalu juga saya pernah ngepaste sebuah link di YouTube, dan langsung kepental keluar. Bugnya nggak ganggu sih, tinggal reopen aplikasinya, beres. Cuma yang paste link di YouTube ini langsung mental keluar kadang-kadang. Ya, HP masih baru, chipset masih baru, apalagi ini UI Samsung Z Flip 4 kan fleksibelnya bisa ganti-ganti ke cover depan. Dan ada juga ganti ke flex mode, split screen, mini window. Ini bekerja dengan baik. Jadi kalau ada bug-bug kecil, saya masih bisa merasa wajar sih. Dan ini oke banget, it's okay, it's fine, nggak mengganggu kok. Jadi jangan sampai kalian bilang ini UI-nya gacha atau gimana ya, karena ya masih dalam kategori wajar kok. Untuk UI bagus lah, cuma mungkin di next update bisa dibuat lebih stable lagi. HP ini buat siapa sih sebenarnya Samsung Z Flip 4? Harga 14 juta mending iPhone lah. Wajar sih kalau orang yang belum pernah pakai iPhone mikir seperti itu. Cuma buat orang yang haus akan inovasi, Samsung Z Flip 4 itu bakal nyenengin banget. Apalagi buat para pecinta drama Korea, pastilah doyan banget dengan HP satu ini. Serasa jadi Yuna SNSD di Big Mouth. Buat vlogger, ini adalah jawaban yang dinanti ya. Cover screen yang udah bisa jadi mini display, kamera belakang ini emang brilliant banget. Sedih saya, kenapa layar mini Mi 11 Ultra nggak bisa buat video? Kalau buat game bisa-bisa aja sih, cuma saya nggak saranin ya. Masih lebih cocok HP-HP biasa di harga 5 jutaan yang pakai Snapdragon 870. Soalnya layar Z Flip 4 ini tuh buat saya masih serem ya kalau mencetnya ini kenceng-kenceng. Mungkin kalau game-game enteng bisa lah ya, cuma kalau game-game kompetitif macam PUBG, ML, Genshin di Abyss agak serem sih. Tapi kalau kalian sekali lagi Sultan yang banyak duitnya dan nggak masalah dengan layarnya, kalau kenapa-napa ya monggo aja karena ada garansinya setahun, mantap. Speaker HP ini juga surprisingly bagus banget. Nggak ada embel-embel Harman Kardon, tapi tuh ngebassnya kerasa banget bulet gitu suaranya. Kenceng pula, saya suka banget. Untuk layar juga bagus kalau diajak nonton. Bagian lipatan ini emang pasti adalah kelihatan sekali-sekali. Cuma waktu kalian nontonnya tegak lurus di angle yang tepat, lipatannya beneran hilang, nggak kelihatan. Tapi setelah lama dipakai ya, kalian bakal lupa kok kalau HP ini tuh ada lipatannya di layar. Kedengaran konyol sih dan mengada-ngada, tapi beneran kok bisa kejadian kayak teman-teman reviewer lain yang cerita. HP ini sih emang ya 100% tuh keren abis.
Cuma kalau dibilang pemakaian, HP ini tuh agak ribet ya. Waktu kalian nyetir atau berkendara bakal repot banget pakai HP ini dadakan. Misalnya saat di lampu merah karena stepnya harus pertama buka HP, kedua tempelkan jempol di fingerprint samping baru bisa ke open. Tahu-tahu lampunya udah hijau, langsung lipat lagi dan berangkat. Dan terulang seperti itu di lampu merah berikutnya. Jadi emang kerasa agak ribet sih kalau harus buka tutup sebuah smartphone untuk digunakan. Penggunaan satu tangan juga agak sulit di HP ini karena kalau dibuka ya agak kerasa panjang ya. Dan untuk menghindari buka tutup yang ribet, alhasil setelah malam sampai di rumah lalu mandi dan masuk kamar, HP bakal saya bikin terbuka terus sampai nanti waktu sebelum tidur. Baru deh aku tutup lagi. Waktu dibuka, HP ini tuh kerasa kayak HP Android biasa. Ada cekungan di tengah layar, agak kurang nyaman sih waktu ngelewatin lipatan ini. Jempol rasanya kayak melewati polisi tidur di jalan, tapi ini bukan cembung tapi cekung ya. Setelah layar ditutup, baru deh kerasa ini tuh handphone istimewa banget. Lalu bersihin layar di HP ini juga agak sulit ya, karena tepi framenya tuh lebih tinggi daripada layar tersebut. Jadi kalian nggak bakal bisa buang kotornya ke samping layar. Jadi mau nggak mau harus pakai tisu yang agak dibasahin ya sama cairan, biar debunya nempel ke tisu dan bisa diangkat. Buat kalian yang mungkin saat ini sedang merasa kecanduan dengan smartphone, mungkin HP ini bisa loh jadi bantuan buat kalian. Karena waktu ketutup, kelihatan keren banget dan ada perasaan males untuk buka HP ini. Jadi chance kalian ke distract sama Instagram dan TikTok dan game akan berkurang. Sehingga waktu kalian akan lebih produktif dan meaningful. Intinya HP ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya aku bisa bilang ini sih bagus banget ya. Asik banget, keren, dan wah keren mampus lah. Untuk penggunaan casual non-gaming, HP ini bisa aku bilang cukup perfect mengeluarkan aura keindahan dari penggunanya. Untuk vlogger juga perfect, mantap. Jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan review tentang Samsung Z Flip 4. Pokoknya handphone ini bisa aku bilang nilainya ada di 90 ke atas. Mantap banget. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.